Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfianti. Saya dari Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, saya di sini akan sedikit berbagi atau bercerita tentang amalan sunnah saat turunnya hujan. Nah, hujan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan adanya hujan itu merupakan berkah bagi kita. Nah, ada beberapa amalan sunnah yang kita lakukan saat turunnya hujan. Yakni yang pertama, membaca doa Allahumma shayyiban nafi'ah. Itu adalah doa ketika ada turun hujan, maka kita disunahkan untuk membaca doa tersebut, yang artinya, ya Allah, berkahilah kami, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Berdoa pada saat turun hujan juga dapat membuat keinginan kita terwujud. Di luar konteks tadi, yakni membaca doa Allahumma shayyiban nafi'ah, kita dapat membaca doa yang lain, keinginan kita, misalnya ya Allah, berikanlah kita kemudahan atau yang lainnya. Nah, hal ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Baihaqi, bahwa jika kita berdoa pada saat turunnya hujan, maka insya Allah doa kita akan terkabulkan. Nah, selain itu, beberapa amalan yang disunahkan oleh Rasul saat turunnya hujan, yakni pertama, bersyukur. Nah, dengan mengucap syukur atau alhamdulillah merupakan salah satu sunnah yang dilakukan Rasul pada zaman dahulu. Ungkapan syukur termasuk dalam doa agar kebaikan dan keburukan dan keberkahan dapat bertambah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Nah, kedua, amalan sunnah yang kedua yakni mengambil berkah. Rasulullah juga mengambil berkah saat turunnya hujan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau menyingkap bajunya sehingga tubuhnya itu terguyur hujan. Lalu kemudian kami berkata, wahai Rasul, mengapa engkau melakukan demikian? Kemudian Rasul bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa Rasulullah mengambil berkah dari hujan itu dengan mengenakan air hujan itu ke tubuhnya, sehingga Rasulullah merasa itu merupakan berkah yang bagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga ada larangan saat hujan. Ini kita dilarang untuk mencela hujan. Mencela hujan merupakan salah satu larangan Rasul. Dalam Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 19, yang artinya tidak suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas dan yang selalu hadir. Nah, kalau kita mencela hujan atau berkata sesuatu yang tidak buruk, mencela kan termasuk sesuatu yang tidak baik kan. Nah, jika kita mencela hujan, maka malaikat yang ada di dekat kita akan mencatat amalan kita, dan itu termasuk bagian dari dosa. Nah, keempat, kembali bersyukur ketika hujan sudah reda. Setelah hujan reda, ada baiknya seseorang mengucap syukur kepada Allah, alhamdulillah hujan ini sudah reda, seperti itu. Nah, hal ini digunakan untuk meningkatkan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kembali bersyukur ketika hujan sudah reda. Nah, setelah hujan sudah reda, ada baiknya kita mengucapkan syukur kepada Allah. Hal itu kita lakukan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Nah,
berdoa ketika hujan turun, karena waktu itu berdoalah ketika hujan turun karena waktu itu merupakan waktu yang mustajab. Nah, sesuai dengan hadis yang artinya doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah, yakni doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Hakim. Nah, sekian saja sedikit sharing dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah ataupun ada yang kurang. Kalau ada yang salah mohon diingatkan, kalau ada yang kurang ya silakan ditambahkan gitu. Mohon maaf juga kalau sebenarnya suaranya sedikit rame karena ini sedang waktunya orang main-main. Nah, mohon maaf sebelumnya jika ada yang banyak salah atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.